dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam Sapaan Pastoral Ministerium GKJ Klasis Jakarta bagian Barat, yang pada hari ini bertepatan dengan peringatan Jumat Agung yang merupakan puncak penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk kita semua. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 22, ayatnya yang pertama sampai ke-5. Mazmur 22 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal unik yang dapat ditemukan di suku Indian adalah bahwa ketika seorang anak hendak beranjak ke usia dewasa, maka baginya ada sebuah proses inisiasi. Dan ketika proses inisiasi itu berlangsung, ia tidak boleh ditemani oleh siapapun, termasuk orang tuanya. Ia harus mempersiapkan segala sesuatu sendirian, termasuk perlengkapan yang akan ia pergunakan di dalam masa-masa ujian itu. Dan nanti anak ini akan dibawa ke tengah hutan. Ia akan tinggal di sana untuk beberapa hari. Dan kemudian dia harus mempersiapkan segala sesuatu seorang diri. Jika anak ini belum sungguh-sungguh dewasa, maka kesendirian di tengah hutan itu menjadi persoalan yang serius bagi dia. Oleh sebab itu banyak yang kemudian pulang ke kampung. Tetapi untuk mereka yang memang sudah siap mental, maka mereka akan berhasil untuk survive selama masa ujian itu. Dan ketika masa akhir ujian tiba, apa yang mereka lihat pertama kali adalah ayah mereka yang memegang busur yang sudah diregangkan, siap menembakkan anak panah, menjagai mereka selama masa ujian berlangsung. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan, terkadang yang terberat bagi kita bukanlah pergumulan itu sendiri, tetapi kenyataan bahwa kita sendirian di dalam menghadapinya. Tidak ada orang yang mendengar keluh kesah kita, tidak ada orang yang dapat kita jadikan sebagai sandaran ketika kita membutuhkan, dan bahkan tidak ada yang peduli dengan apa yang kita alami di dalam menanggung segala kesulitan yang sedang kita hadapi. Demikian pula Daud di dalam bacaan kita, ia merasa benar-benar sendirian. Ia merasa tidak ada orang yang dapat dijadikan sebagai tempat sandaran, tidak ada yang mendengar dia, tidak ada yang peduli kepadanya. Ia tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia, tetapi entah ia merasa sendirian dan Tuhan tidak mendengar apa yang menjadi seruan hatinya. Oleh sebab itulah ia mengungkapkan isi hatinya dengan mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesendirian atau rasa sendirian memang terkadang begitu berat. Dan itu memperburuk apa yang kita rasakan ketika kita menghadapi pergumulan. Dan oleh sebab itulah Daud mencoba untuk menghibur dirinya dengan mengingat bahwa apa yang ia lalui di masa lalunya bersama dengan Tuhan
itu memberitahunya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak yang dikasihi. Bahkan ia mengatakan bahwa oleh nenek moyang mereka senantiasa diingatkan bahwa Allah tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Dan sebetulnya Daud juga merasakan bahwa Tuhan memang selama ini tidak pernah mempermalukan dia. Entah bagaimana ia merasakan bahwa ia sendirian dan Tuhan tidak mendengar seruannya. Tetapi kalau kita baca pada bagian-bagian berikutnya, Bapak Ibu, kita akan menemukan puji-pujian Daud. Dan rupanya Daud kembali diyakinkan, Daud kembali disemangati bahwa benar Tuhan itu tidak pernah meninggalkan setiap anak yang bersandar kepadanya. Ketika Daud melihat ke belakang, ia tersadar bahwa segala pergumulan hidupnya tidak pernah ia hadapi sendirian. Ia senantiasa bersama-sama dengan Tuhan yang setia itu. Dan ia berhasil melewati tahap demi tahap. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini bersama-sama kita memperingati Jumat Agung. Dan bukannya kebetulan, ungkapan yang sama juga diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bagi sebagian orang, ungkapan Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya, memang kita di dalam iman kita mengimani bahwa Yesus ini manusia 100% ketika ia berada di atas kayu salib. Dan ungkapan Eloi lama sabachthani itu merupakan ungkapan kesendiriannya ketika ia menerima kutukan, bukan hanya kutukan dari Allah tetapi juga kutukan dari manusia. Dan itulah harga yang harus dibayar untuk keselamatan kita. Orang-orang yang berdosa yang begitu dikasihinya ini. Itu adalah pilihan Yesus untuk tergantung di atas kayu salib. Ia bisa saja tidak mengambil jalan itu, tetapi Yesus memilih berkorban bagi kita. Nah, Bapak Ibu, Yesus yang sudah mengorbankan hidupnya untuk kita itu pastilah juga akan menyertai apapun pergumulan yang sedang kita hadapi. Percayalah bahwa pergumulan-pergumulan yang sudah kita lewati itu juga disertai oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita bisa melewatinya sampai pada saat ini. Oleh sebab itu pergumulan-pergumulan kita di depan pasti juga akan disertai Tuhan. Oleh sebab itu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Serahkan segala sesuatunya di tangan Tuhan. Sehingga Tuhan dengan leluasa dapat menyatakan kehendak yang baik di dalam kehidupan kita. Tetap sehat dan tetap semangat, Bapak Ibu dan Saudara. Tetap andalkan Tuhan di dalam segala perkara di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan rasa kesendirian itu memberitahu kepada kita bahwa Tuhan tidak mempedulikan kita. Tidak pernah itu terjadi. Tuhan selalu ada menjadi sahabat bagi kita. Oleh sebab itu, katakan di dalam hati kita, aku tidak sendirian. Aku bersama dengan Tuhan yang mengasihiku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.